Sekarang kita masuk untuk yang nomor 3. Nomor 3 kita baca dulu soalnya. Di sini fungsi produksi suatu perusahaan menggunakan kombinasi dua macam info, tenaga kerja dan modal. Ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 10K 0,2 pangkat 0,2 L pangkat 0,8. K ini modal ya atau kapital, L itu labor atau tenaga kerja. Di mana, nah ini dijelasin sih. Di mana Q adalah produksi total, K adalah modal atau kapital, L itu tenaga kerja atau labor ya. Di mana perusahaan menyediakan anggaran sebesar $3.000, di mana harga modal itu 20 dan biaya tenaga kerjanya 40. Di sini kita mau mencari adalah berapa itu fungsi, apa itu fungsi tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Terus fungsi Lagrange-nya, habis itu besarnya kapital dan tenaga kerja yang harus digunakan agar output maksimum dan juga berapa besarnya output maksimum tersebut. Nah, di sini diketahui untuk yang persamaan Q-nya atau persamaan produksinya 10K pangkat 0,2 kali L pangkat 0,8. Diketahui di sini K itu modal, L itu labor atau tenaga kerja, di mana perusahaan menyediakan anggaran hanya 3.000, di mana modalnya 20 dan tenaga kerjanya 40. Untuk yang A, di sini kita suruh nentuin fungsi tujuan dan kendalanya. Nah, ini gampang ya. Kalau fungsi tujuan itu ya dari soalnya ini yang jadi perusahaan untuk tujuannya ini dia mau fungsi produksinya. Jadi tujuan produksi perusahaan itu ya persamaannya ini. Jadi kita cukup salin aja Q sama dengan 10K pangkat 0,2 L pangkat 0,8. Ini fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi kendalanya adalah dari ini. Jadi maksudnya kendala itu ya si perusahaan batasnya cuma segini. Sanggupnya dia cuma mampu menyediakan anggaran 3.000, di mana 3.000 itu modalnya 20 dan tenaga kerjanya 40. Jadi kendala itu kayak gitu maksudnya. Kendalanya ya perusahaan 20K. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan, karena itu modal adalah K, jadi 20K ditambah tenaga kerjanya itu 40 L sama dengan 3.000. Ya, jadi anggarannya 3.000. Nah, untuk yang A kayak gini doang. Fungsi tujuannya itu dari fungsi produksi yang ada di soal. Untuk fungsi kendalanya adalah dari seberapa besar batasnya perusahaan dalam menyediakan gitu. Nah, itu yang dinamakan kendala. Fungsi kendalanya tinggal kalian buat persamaan aja. Kalau modal itu kan Kak, kalau tenaga kerja itu L, makanya 20K ditambah 40L sama dengan 3.000. Gitu. Untuk yang A itu kayak gitu. Sekarang kita masuk ke fungsi Lagrange. Nah, itulah pokoknya ya. Untuk fungsi Lagrange-nya itu juga masih gampang. Jadi didapat dari yang persamaan yang tadi di Q itu, yang tadi fungsi produksi ditambah sama fungsi kendalanya. Jadi kalau fungsi Lagrange itu adalah gabungan dari persamaan fungsi produksi ditambah sama fungsi kendala, tapi ada nanti kita lihat istilah simbol baru, simbolnya Lagrange. Ini ya. Ini fungsinya simbolnya. Kalau sebenarnya di Excel nih aku nggak nemu simbolnya Lagrange ya, tapi mungkin kalian udah bahas di kelas. Ini tuh kebalik, kalau misalnya di Excel aku nggak nemu simbol yang pas, jadi aku pakai yang kayak gini aja. Pokoknya kalian ngerti ya untuk simbolnya. Ada nggak ya di sini? Nggak ada lagi, tapi mungkin kalian udah pernah pelajarin. Ini tuh harusnya kayak gini nih. Gimana ya? Malah ribet. Pokoknya intinya simbolnya kayak gitu. Nah, aku simbolin kayak gini aja. Aku yang nemu di simbol Excel kayak gini. Nah, untuk yang tadi aku bilang, untuk fungsi Lagrange itu adalah gabungan dari fungsi produksi ditambah sama fungsi kendala, tapi tadi fungsi kendalanya kan ini ya.
Fungsi kendalanya 20K tambah 40L sama dengan 3000. Nah, kita jadiin ke dalam ruas yang sama. Ini masih ada ruas kiri sama ruas kanan ya. Kalau misalnya kita mau masukin ke ruas yang sama, 3000-nya kita pindahin ke kiri. Jadinya kan 20K ditambah 40L dikurang 3000. Karena 3000-nya pindah dari yang kanan ke kiri. Makanya di sini adalah 20K tambah 40L min 3000. Nah, dikali sama simbol Lagrange ini nih. Ya, jadinya fungsi produksi yang tadi di awal ditambah sama simbol Lagrange itu dikali sama fungsi kendala. Tapi fungsi kendalanya yang 3000-nya udah kita masukin ke ruas yang sama. Jadinya nanti minus 3000, bukan lagi 3000 doang. Karena 3000-nya udah pindah ke ruas kiri. Ya, itu untuk fungsi, ini belum selesai nih fungsinya. Ini masih perlu kita selesaikan. Gimana caranya? Nah, untuk yang jadi fungsi untuk Lagrange-nya kayak gini. Untuk yang 10K pangkat 0,2, L pangkat 0,8 ini tetap, tambah ini yang Lagrange ini dikali sama 20K, dikali sama 40L, jadi kayak semacam perkalian asosiasi ya. Bentuknya ini dikali ini dikali ini, dikali ini. Jadi didapat 20K Lagrange ditambah 40L Lagrange minus 3000 Lagrange gitu. Jadi didapat kayak gini. Nah, ini fungsi Lagrange-nya. Nah, untuk fungsinya kayak gini, sekarang kita masuk untuk yang besarnya kapital dan tenaga kerja agar outputnya maksimum. Nah, untuk agak panjang nih caranya ya. Gimana caranya? Jadi kan untuk persamaan yang tadi fungsi Lagrange-nya ini kita udah dapat ada banyak koefisien ya, ada koefisien K, ada yang L, ada yang baru lagi yang Lagrange. Nah, jadi kan kita punya 3 nih. Ada yang K, L, sama yang Lagrange-nya itu. Nah, untuk kita mau mencari di poin C ini, untuk tahap pertama kita turunin dulu fungsi K, L, sama Lagrange-nya. Jadi nanti kita akan ada 3 turunan dari 3 persamaan dari turunan persamaan Q ini. Konsepnya sama kayak yang tadi di nomor 1. Tadi kan kebaya bordir sama kebaya payet kita turunin berdasarkan produk bordir berdasarkan payet. Jadi kita nurunin itu yang ada unsur bordir sama payetnya. Nah, ini sama kayak yang ini nih yang tadi. Kita nurunin fungsi K, L, sama Lagrange ini ya kalau misalnya kita lagi nurunin yang K, kita cukup fokus di yang ada K-nya doang. Kalau kita lagi nurunin yang L, kita fokus ke yang ada unsur L-nya doang gitu. Konsepnya sama untuk turunan yang banyak koefisien tuh kayak gitu. Jadi kalau kita lagi nurunin yang K, kita cukup fokus untuk yang nurunin yang ada unsur K-nya. Kalau kita mau nurunin yang L, cukup fokus kalau misalnya ada yang L-nya gitu. Coba kita yang fungsi K dulu ya. Oke, fungsi K. Jadi simbolnya masih sama ya, delta Q per delta K. Maksudnya ini kita mau nurunin dari persamaan yang Q ini, tapi kita mau nurunin yang ada unsur K-nya doang. Ya, yang koefisiennya K doang. Berarti kan yang ini sama yang ini ya. Nah, ini yang 40L Lagrange dikurang 3000 Lagrange yang nggak perlu kita selesaikan karena dia nggak ada unsur K-nya. Nah, gimana cara turuninnya? Nah, ini kan pertama ini dulu nih, 10K pangkat 0,2 pangkat L 0,8. Nah, kita kan mau fokus ke yang K-nya doang kan. Nah, kita mau fokus ke yang K-nya doang, berarti kalau mau nurunin yang 10 adalah 10 dikali sama 0,2, hasilnya 2K. Pangkat 0,2-nya ini karena diturunin, karena turunan pertama makanya dikurang 1 hasilnya min 0,8. Jangan sampai terkecoh ya. Tadi tuh aku sempat pas mau bikin jawaban ini 0,2 dikurang 1 tadi aku min 0,2, makanya tadi nggak dapat jawabannya. Kalian juga jangan sampai salah. Minus
0,2 dikurang 1 itu hasilnya bukan minus 2 tapi minus 0,8. Ya, jangan sampai salah nanti pas kalian ujian. 0,8 tetap L pangkat 0,8 itu tetap kayak gitu karena kan kita lagi nggak ngomongin yang L ya, jadi cukup tetap kayak gitu. Terus untuk yang 20K Lagrange-nya ini kita turunin, K-nya habis karena kita turunin, sisa 20 Lagrange-nya doang. Gitu. Nah, itu untuk yang turunan dari fungsi Q untuk yang K-nya. Untuk yang L sama konsepnya kayak yang K. Ini, jadi delta Q per delta L. Jadi kita mau turunin persamaan Q ini, tapi kita fokus di yang koefisiennya L, yang ada L-nya. Nah, untuk yang pertama itu dari yang persamaan ini nih, 10K pangkat 0,2 L pangkat 0,8. Nah, karena kita mau turunin yang L, makanya yang K pangkat 0,2-nya diabaikan. Jadi tetap ya di sini K pangkat 0,2, yang L 8, K 0, pangkat 0,2-nya tetap. L-nya tadinya kan pangkatnya 0,8, karena mau diturunin kan dikurang 1 ya. Jadinya min 0,8 dikurang 1 hasilnya adalah min 0,2. Jadinya L-nya itu yang tadinya pangkat 0,8 karena kita turunin pangkatnya harus dikurang 1 ya, jadinya pangkatnya menjadi min 0,2 gitu. Yang depannya jadi 8 karena 10 dikali sama pangkat 0,8 jadinya adalah 8. 8K pangkat 0,2 L pangkat min 0,2 ditambah 40. Kenapa? Karena kita mau turunin yang ini, yang 40 L Lagrange. Nah, karena kita mau turunin yang 40 ini, mau turunin yang L, makanya L-nya habis, sisa yang Lagrange-nya doang. Jadinya hasilnya 40 Lagrange. Nah, untuk yang turunan K sama turunan L itu konsepnya sama, cuman yang turunan Lagrange-nya ini agak sedikit beda, cuman ya konsepnya sama. Nah, karena yang Lagrange ini kita mau cukup yang ada unsur Lagrange-nya doang, makanya yang ini, yang 10K pangkat sama L pangkat ini kita abaikan. Jadi untuk yang turunan Lagrange kita cukup fokus di 3 ini. 20K Lagrange, 40 Lagrange, sama 3000 Lagrange gitu. Nah, untuk turunan dari yang persamaan 3 atau persamaan yang Lagrange ini, tadi kan ada 20K Lagrange. Nah, karena kita mau turunin yang Lagrange-nya doang, makanya Lagrange-nya habis, sisa 20K, tambah yang 40L Lagrange ini, Lagrange-nya habis, sisa L, dikurang sama 3000 Lagrange-nya ini karena dia koefisien, mau diturunin jadi habis, sisa konstantanya doang. Jadi 20K tambah 40L minus 3000. Nah, jadi kalau aku bikin di sini tuh untuk yang pertama ini persamaan 1, untuk yang kedua persamaan 2, untuk yang ketiga persamaan 3. Nah, ini baru dapat persamaan ya. Masih jauh untuk mendapatkan besarnya si L sama besarnya K. Nah, ini baru dapat persamaan fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Dan sekarang kita mau cara kedua adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 tadi yang K sama L ya. Jadi kita mau eliminasi Lagrange-nya. Ya, jadi kita mau eliminasi Lagrange-nya ini. Pertama kita salin dulu persamaan satunya. Ini ya, persamaan satu tinggal disalin nih, 2K pangkat 0,8 dan sebagainya. Untuk yang fungsi persamaan 2 juga kita salin. Ya, kan tadi aku bilang kita mau ngilangin yang Lagrange-nya kan. Jadi kita mau ngilangin yang ini. 20 Lagrange sama 40 Lagrange. Gimana cara kita ngilangin? Berarti kan harus kita samain kan atas bawah ini angkanya. Biar sama, berarti atasnya ini kali berapa? Atasnya kali 2, bawahnya tetap kali 1 aja. Karena kita mau bikin atasnya ini jadi 40, bawahnya udah 40, jadi biarkan aja dikali 1. Biar nanti atas bawahnya sama-sama 40. Makanya atas kali 2, bawahnya kali 1.
Gitu. Nah, untuk yang persamaan pertama, kalau kita kali 2 itu kan jadinya ini ya, 2 dikali K, jadinya 4K. Untuk pangkatnya, kalau kalian belajar di SMA, pangkatnya nggak bakal ngaruh ya, karena kan kita kalinya ini cuma yang di depan doang. Pangkatnya dia nggak bakal ngaruh. Jadi pangkatnya akan tetap pangkat min 0,8 L 0,8 tambah, nah ini yang ngaruh nih, 20 Lagrange. Jadinya 40 Lagrange, karena 20 kali 2 itu 40. Untuk yang persamaan kedua cukup disalin aja, karena ini kan kali 1. Jadi nggak perlu ada pengalian yang kayak atas. Jadi cukup disalin aja, 8K pangkat 0,2 L pangkat min 0,2 tambah 40. Nah, ini udah sama ya, atas bawah 40-40. Sekarang kita mau eliminasi. Ini dibilang eliminasi, kita mau eliminasi Lagrange-nya, karena di sini kan plus sama plus. Ya, kalau plus sama plus, biar 0 diapain? Dikurang. Jadinya ininya minus. Yang merah ini minus ya maksudnya. Ini adalah tanda kurang. Berarti kalau misalnya yang ini 40-nya sama 40 atas yang Lagrange sama 40 bawah Lagrange habis, sisa yang ini doang. Ya, 4K pangkat min 0,8 L pangkat 0,8 dan yang bawah nih 8K pangkat 0,2 L pangkat 0,2. Nah, kalau gitu berarti tinggal kita jabarin aja di bawah. Makanya sisa di bawah itu adalah ini. 4K pangkat 0,8 pangkat min 0,8 sorry L pangkat 0,8 dikurang, karena ini kurang ya, tadi kan kurang, jadi kita jabarin ke samping, bukan ke bawah, atas bawah lagi kayak gini. Dikurang 8K pangkat 0,2 L pangkat min 0,2 sama dengan 0. Ya, jadi kita jabarinnya ke samping. Ini kurang kenapa? Karena ininya kita kurang nih tadi di persamaan ini. Nah, sekarang kita mau mendekatkan antara konstanta dan konstanta 4 dan 8, antara K dan K, dan antara L dan L. Kayak gimana caranya nih, kayak gini. Oke, sebelum kita mendekatkan antara K dan K, L dan L ini kita pindah ruas dulu ya. Jadi maksudnya ini yang tadi 4 ini di ruas kiri, yang sebangsanya 8 ini di ruas kanan. Baru nanti kita deketin antara yang koefisien K dengan K, konstanta 4 dengan 8. Jadi kita kiri kananin dulu nih. Untuk yang si kubunya 4 sama kubunya 8. Jadi di kanan kiri, baru kita deketin antara K dengan K, L dengan L, 4 sama 8. Gimana deketinnya? Gini. Ya, jadi 4 ini, 8 ini kita taruh di bawah, jadi 4/8. L-nya ini jadi di kiri, 0,8 per L pangkat min 0,2. Jadi yang tadinya di kanan, jadi semacam perkalian silang gitu loh kalau kalian belajar di SMA. Yang tadinya ini dia di kanan, kalau dia mau dipindahin ke bawah itu jadi di bawahnya. Sama dengan K-nya jadi yang di kanan, yang K min 0,8 ini jadi ke bawahnya K pangkat 0,2. Nah, kebayang nggak? Kayak gitu. Jadinya ini kan jadi bersatu kan antara yang 4/8, jadi dia konstanta dengan konstanta, terus yang L ini jadi dia bersatu dengan yang L, dan K-nya bersatu dengan yang K. Gitu, udah bersatu, baru kita mau mengoperasikan nih. Gimana caranya? Coba nanti kalau misalnya kalian emang agak sedikit bingung di sini, boleh diulang nanti pas setelah selesai ini, mungkin kalian bingung. Tapi kesini-sininya mungkin lebih gampang. Di sininya doang nih yang agak lebih mikir mungkin ya. Nah, untuk 0,8, 4/8 ini kan dapat langsung 0,5 ya. Dapat langsung 0,5. Terus untuk yang kalau misalnya kalian pernah belajar di SMA, ini kan koefisiennya sama ya, L sama L. Nah, kalau misalnya ada pembagian kayak gini, pembagian dengan koefisien yang sama, kalau pembagian itu tinggal dikurang. Ya, kalau pembagian dikurang jadi 0,8 minus
minus 0,2. Kalau yang perkalian ditambah. Mungkin kalau kalian ingat pelajaran SMA dulu, kalau misalnya ada pembagian kayak gini yang sama-sama L nih, ini kan sama-sama L. Terus pangkatnya kayak gini, pangkatnya bisa dikurang. Jadi L-nya itu 0,8 minus, karena dia bagi, terus minus 0,2-nya ini dari sini. Ya, sama juga yang K. Jadi K pangkat 0,2 minus dari yang pembagian, karena ini pembagian, terus minus 0,8-nya dari yang sini. Ya, itu didapat berapa? Didapat kan 0,5 L 0,8 minus 0,2 kan jadi 0,8 plus 0,2 kan. Jadinya 0,8 plus 0,2 itu kan 1. Jadinya L pangkat 1. Nah, kalau L pangkat 1 kan berarti L doang kan. Nah, makanya di sini nanti didapat K-nya juga jadi 1. Kenapa? Karena 0,2 minus 0,8 jadinya 0,2 ditambah 0,8 hasilnya 1. Nah, jadinya bisa disederhanakan didapat 0,5 L pangkat 1 sama dengan K pangkat 1. Nah, kalau misalnya udah kayak gini kita dapat, oh jadinya K itu bisa kita bilang adalah setengahnya L. Nah, gini didapat. Nah, ini adalah persamaan 4. Kita bikin ini persamaan 4. Jadi udah ada 4 persamaan ya. Persamaan 1 yang tadi, persamaan 2, persamaan 3, dan di sini persamaan 4. Persamaan 4-nya adalah K itu adalah setengahnya L. Tapi kita belum tahu nominalnya berapa. Cuman kita ini persamaan kalau K adalah setengahnya dari L. Nah, untuk mendapatkan K atau L-nya, kita perlu substitusi persamaan 4 ini yang udah kita dapat ke persamaan 3. Oh, ini bukan dan 3. Maksudnya substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, gitu. Substitusi persamaan 4 ini yang 0,5 sama dengan K ke persamaan 3. Persamaan 3 tuh yang mana? Persamaan 3 tuh yang ini. Persamaan 3. Itu kan sama dengan 0,5 L. Jadi kita masukin K-nya itu 0,5 L sini. K ini jadinya gimana? Jadinya 20 yaitu K-nya diganti 0,5 L ya, karena K sama dengan 0,5 L ditambah 40 L min 3000. Nah, didapat 20 kali 0,5 jadi 10 L tambah 40 L min 3000. Didapat jadinya 40 tambah 40 L tambah 10 L 50 L. Nah, karena di sini masih ruas yang sama ya, tadi minus 3000. 3000 ini kita pindahin ke ruas yang kanan. Yang tadinya minus jadi plus. Makanya 50 L sama dengan 3000. Nah, didapat L-nya adalah 60. Dapat dari 3000 bagi 50, hasilnya L-nya 60. Nah, ini kita baru dapat L-nya. Sekarang kita mau cari K-nya. Nah, untuk mencari K-nya, ini salah, langkah keempat. Nah, langkah keempatnya substitusikan L sama dengan 60 yang tadi kita dapat di langkah ketiga ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu yang tadi kita dapat setengah L sama dengan K. Jadi kita tahu K itu adalah setengahnya L. Ya, tadi kan L-nya udah dapat 60. Nah, tadi di persamaan 4 itu K adalah setengahnya L. Makanya di sini didapat K itu adalah setengahnya dari 60. Setengahnya dari 60 berapa? 30. Makanya K-nya didapat 30. Jadi kita udah dapat ya L-nya 60, K-nya 30. Nah, kesimpulannya, jadi dibutuhkan modal sebesar 30 dan tenaga kerja sebesar 60 agar outputnya maksimal. Gitu. Untuk yang C, didapatkan output yang maksimal. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kalian turunin dulu. Turunin, dapat persamaan 1, 2, 3, baru dieliminasi.
eliminasi baru dapat persamaan keempat, baru kalian substitusi untuk mendapatkan L, sama untuk mendapatkan K. Gitu. Jadi turunan itu berguna banget ya. Jadi kalau kalian nggak bisa ngerjain turunan, karena rata-rata semua soal ini ada turunan-turunannya ya. Jadi kalian harus fokus di turunan, biar nanti nggak salah jawabannya. Gitu. Sekarang kita mau mencari yang poin terakhir. Itu adalah berapa besarnya output maksimum tersebut. Tadi kan kita udah dapat K-nya berapa, L-nya berapa. Tapi sekarang kita mau mencari output maksimumnya. Untuk output maksimumnya, caranya adalah substitusikan K sama dengan 30 dan L sama dengan 60 yang tadi kita dapat ke persamaan tadi di awal fungsi produksinya. Ya, tadi kan maksimum ketika K-nya 30 dan ketika L-nya 60. Nah, kita mau tahu berapa emang output maksimumnya. Dapat dari mana? Dari persamaan yang tadi di awal tadi, fungsi produksinya perusahaan. Gitu. Pertama kita salin dulu untuk yang fungsi produksi perusahaan tuh ini. Terus masukin K-nya tadi kan 30, L-nya 60, tinggal dimasukin jadi 10 dikali 30 pangkat 0,2 kali 60 pangkat 0,8. Nah, nanti didapat 522, ya ini bukan 522.000 tapi 522,3, terus dibulatkan jadi 522 unit outputnya. Nah, ini tuh bisa kalian cari caranya dari kalkulator saintifik atau kalian cari ngitung di kalkulator HP juga bisa kan. Kalian mungkin ngertikan 30 pangkat 0,2 dikali sama 60 pangkat 0,8. Nanti didapat hasilnya tuh segini. Ya, jadi susah kan ngitung yang pangkat 0,2 atau pangkat berapa secara manual, makanya nanti kalian hitungnya dari kalkulator saintifik. Ya, gitu. Kalkulator saintifik atau kalkulator HP yang bisa kan kalkulator HP itu pangkatnya di custom gitu. Nah, sekarang kita tinggal bikin kesimpulan. Jadi output maksimal yang dihasilkan adalah 522 unit. Gitu. Kita lanjut untuk yang soal 5. Jadi kalau yang tadi kita bahasnya tentang turunan, sekarang lebih ke integral ya. Jadi kalau integral itu kan kebalikannya dari turunan ya. Tapi nggak beda jauh sih. Jadi untuk untuk integralnya itu nanti kita cari pas di poin C nih. Poin C itu kan dibilang kita mau mencari surplus konsumen sama surplus produsen. Nah, untuk surplus produsen dan konsumen itu nanti yang akan kita pakai turunan ya. Integral. Nah, kita baca dulu soalnya untuk yang surplus konsumen dan produsen integral. Jadi kalau di sini kita agak sedikit ribet karena di sini ada gambar grafik. Nah, gambar grafiknya itu perlu kita mencari titik-titik tumbuh, titik potong gitu-gitu. Sebenarnya untuk yang A ini gampang ya, keseimbangan pasar. Kita pernah belajar kalau nggak salah di materi UAS Matbis. Oke, kita langsung aja ya. Untuk harga sembako mengalami tren kenaikan harga menjelang akhir tahun 2021. Sementara perilaku pasar tetap mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Produk minyak goreng salah satunya. Jika terdapat kenaikan harga, maka akan terjadi penurunan jumlah yang diminta. Perilaku permintaan pasar tersebut dicerminkan oleh fungsi P. Ini fungsi demand ya, atau fungsi permintaan. Sama dengan 140 minus 0,1 QD kuadrat. Sementara pada sisi penjual, kenaikan harga akan menjadi insentif penjual untuk menaikkan jumlah yang ditawarkan. Seperti dinyatakan dalam fungsi supply, P sama dengan price sama dengan 32 tambah QS kuadrat. Perilaku permintaan dan penawaran itulah yang nantinya akan membentuk keseimbangan pasar. Untuk pertanyaannya,
tentukan berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Untuk yang ini aku tulis diketahui dulu. Nah, diketahuinya itu ya ada price dari demand, persamaan fungsi dari demand sama fungsi dari supply. P sama dengan 32 tambah QS kuadrat. Nah, untuk yang A ditanya itu berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Mungkin kalau kalian udah pernah belajar untuk mencari keseimbangan pasar itu caranya adalah PD sama dengan PS atau fungsi dari demand sama dengan fungsi dari S ya. Dalam hal ini price ya. Price demand sama dengan price supply. Nah, tinggal kita masukin aja untuk persamaan demand-nya berapa sama dengan persamaan supply. Untuk persamaan demand-nya adalah 140 minus 1/3 Q pangkat 2 sama dengan 32 tambah Q pangkat 2. Habis itu tinggal dideket-deketin aja yang Q sama Q, yang Q kuadrat sama Q kuadrat, untuk yang konstanta sama konstanta. Di sini aku deketin untuk Q-nya itu di sebelah kanan, sisi kanan, makanya yang tadinya minus 1/3 Q kuadrat dipindahin ke sisi kanan jadinya 1 plus 1/3 Q kuadrat. Nah, untuk 140 ditemenin sama 32, tadinya 32 positif, dipindahin ke kiri jadi minus 32. Tinggal kita operasiin, 130 dikurang 32 itu hasilnya adalah 108. Sementara untuk Q kuadrat tambah 1/3 Q kuadrat itu adalah 4/3. Kenapa 4/3? Karena Q kuadrat ini kan 1 kan, 1 Q kuadrat. 1 itu bisa kita bilang adalah 3/3. Kenapa 3/3? Kita ngikutin ini 1/3. 1/3 ini kan penyebutnya per 3 ya. Jadinya kita ngikutin karena ini per 3, makanya di sini satunya ini kita asumsiin 3/3. 3/3 tambah 1/3 itu 4/3. Makanya kita dapat di sini 4/3 Q kuadrat. 108 sama dengan 4/3 Q kuadrat. Nah, gimana kita kalau mau dapat Q-nya? Kalau kita mau dapat Q-nya, berarti tinggal Q kuadrat sama dengan 108 dibagi 4/3. Nanti didapat 81. Coba kalau misalnya kalian hitung sendiri di kalkulator, 108 dibagi 4/3 itu hasilnya 81. Nah, 108 dibagi 4/3 itu hasilnya 81. Ini sama aja kayak persamaan biasa ya. Jadi 108 dibagi sama 4/3 dapat 81. Nah, ini masih pangkat 2, masih Q pangkat 2. Kan kita mau nyari Q-nya. Kalau misalnya masih kuadrat, makanya diakarin. Jadi, Q itu sama dengan akar dari 81 sehingga didapatkan QE atau kuantitas keseimbangan pasar itu adalah 9. Karena akar dari 81 adalah 9. Nah, ini baru dapat kuantitas keseimbangan pasarnya. Sekarang kita mau mencari adalah PE-nya. Tadi kan udah dapat kuantitas keseimbangan pasar untuk Q-nya. Sekarang kita mau keseimbangan pasar untuk price-nya. Gimana caranya? Tinggal dimasukin aja ke persamaan, baik ke persamaan penawaran atau ke persamaan demand, sama aja nanti hasilnya. Kalau aku mencari PE dari fungsi penawaran, jadi fungsi yang ini yang kedua. 32 tambah QS. Kalau ini, sebenarnya kalian bisa pakai yang ini, cuman aku malas karena ini ada 1/3-nya. Nah, jadi dari sini ya, PE sama dengan 32 tambah QE pangkat 2. Tadi kan QE-nya didapat 9. Makanya 32 tambah 9 pangkat 2. 9 pangkat 2, kayak gini. 9 pangkat 2 itu 81. Makanya 32 tambah 81 itu hasilnya adalah 113. Nah, berarti kita udah dapat ya harga sama kuantitas untuk keseimbangan pasar. Jangan lupa dikasih kesimpulan. Jadi keseimbangan pasar
berada pada harga 113 dan kuantitasnya 9. Untuk yang A. Sekarang kita masuk ke penggambaran grafik. Untuk penggambaran grafik ini kita harus mencari titik-titik kurvanya. Untuk mencari titik-titik kurvanya, jangan lupa tadi kan kita di awal tuh ada 2 persamaan ya. Persamaan untuk demand tadi yang 140 min 1/3 Q sama persamaan supplies 32 tambah Q kuadrat, QS kuadrat. Nah, kita untuk mencari titik kurvanya itu ya dari persamaan itu, 2 persamaan itu. Yang pertama dari yang persamaan supplies, P sama dengan 140 minus 1/3 QD kuadrat, sama dari yang sini. Jadi aku bedain warnanya biar kalian bisa ngebedain ya. Sama yang ini, 32 tambah QS kuadrat. Nah, sekarang kita mau bahas untuk yang dari sini dulu ya. Dari yang persamaan nih, persamaan demand. 140 minus 1/3 QD kuadrat. Nah, langkah-langkahnya gimana biar kita mau mencari kurvanya? Yang pertama itu kita mencari dulu, A-nya. Nah, sebentar ya. Kita mencari dulu A-nya. A itu apa? A itu adalah yang ini nih. Kan kalau misalnya kalian belajar rumus ABC, gini nih. Misalnya 3Q kuadrat. Oh, ini aja deh. Mana ya? Nah, nih. Bakalan lihat nomor 4 ya. Nomor 4 yang MC nih. Ini buat contoh doang ya. Nih, yang aku kasih highlight warna hijau. Nah, 3Q kuadrat minus 150Q tambah 1500. Nah, ini kan ada 3 ya, ada 3 ini, ada yang Q kuadrat, ada yang Q doang, ada yang nggak ada apa-apanya. Nih kayak gini. Nah, untuk yang A ini maksudnya adalah yang di paling depan ini, yang pangkatnya paling gede ini kan Q kuadrat. Nah, ini A. Yang jadi A itu 3. Yang jadi B itu minus 150 dan yang jadi C itu 1500. Mungkin kalian udah tahu. Nah, biar kalian lebih gampang, nah ini untuk mencari A-nya, makanya di sini A-nya itu adalah yang minus 1/3. Karena dia dari koefisien yang QD kuadrat ini. Ya, jadi yang melekat sama koefisien yang paling gede. Minus 1/3. Nah, 1/3 itu adalah kurang dari 0. Nah, artinya apa kalau kurang dari 0? Artinya, untuk kurva dari yang demand ini nanti kurvanya terbuka ke bawah. Habis itu yang kedua. Yang kedua itu kita mencari diskriminan. Diskriminan, rumusnya apa? Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat minus 4AC. Nah, B kuadratnya tadi yang aku bilang, kalau di sini kan ada min 150 ya, karena di sini ada Q-nya. Sementara di sini habis Q kuadrat, dia nggak ada Q nih, langsung ke konstanta 140. Makanya B-nya itu 0. Ya, B-nya 0, dikurang 4, A-nya itu tadi minus 1/3, kali C-nya 140. Ya, C itu yang berdiri sendiri tanpa koefisien. Makanya didapat B kuadrat itu 0 kuadrat minus 4 dikali A-nya itu minus 1/3 dikali 140. Tinggal kalian selesaikan aja. Jadinya 0 pangkat 2 kan 0. Minus 4 dikali minus 1/3 dikali sama 140. Didapat hasilnya nanti jadi positif ya. Karena kan minus kali minus itu positif. Ntar didapat D-nya itu 168,67 lebih dari 0. Nah, artinya adalah memotong sumbu X di 2 titik. Mungkin kalian bingung ya.
Maksudnya ini apa nih? Aku kasih notes di kanan. Ini nanti ngaruh ke kalian pas bikin kurva. Jadi kan kalian pas sebelum bikin kurva nyari informasi-informasi kayak gini dulu ya. Nah, informasi kayak gini tuh untuk nanti kalian bikin kurvanya. Nih, ini untuk keterangannya ya. Kalau A-nya kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Nih, terbuka ke bawah masa gini. Nih. Terus di sini tadi kita A-nya kurang dari 0 dan D-nya itu lebih dari 0. Nah, jadi kita yang ini nih nanti. A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Nah, ini untuk kurva yang permintaan. Nah, tapi kita ini baru ilustrasi doang ya. Jadi ini cuma notes doang. Nanti untuk yang kurva kita yang asli itu yang ini nih. Jadi nanti kayak gini aku jelasin di akhir. Setelah kita dapat informasi-informasinya yang begitu panjang. Oke, tadi kita udah dapat diskriminan sama A-nya. Untuk A sama diskriminan ini nanti informasi kurvanya terbuka ke bawah atau ke atas. Terus kita mau mencari itu tuh dia memotong sumbu X atau enggak gitu. Udah dapat diskriminan sama A-nya, sekarang kita mau mencari titik potong sumbu X sama sumbu Y. Ya, kita mau mencari titik potong sumbu X sama sumbu Y. Gimana caranya? Nah, kita lihat dulu persamaan dari yang tadi, persamaan dimen kita kan tadi di awal nih 140 minus 1 pangkat 3, minus 1 per 3 QD pangkat 2. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X sama sumbu Y ini, kita harus substitusi P-nya 0 sama Q-nya 0. Jadi kayak gini maksudnya. Ya, kalau misalnya yang pertama dulu, ketika kita masukin P-nya 0 di sini, berarti kan jadinya kayak gini persamaan yang didapat. 140 minus 1 per 3 QD Q kuadrat. D-nya hapus aja nggak apa-apa. Sama dengan 0. Jadinya kayak gini kan. Nah, dari sini kita mau nyari Q-nya berapa nih. Nah, kita pindahin yang Q-nya ke kanan. Jadinya 140 sama dengan 1 per 3 Q pangkat 2. Nah, berarti untuk mencari Q pangkat 2-nya adalah 140 dibagi 1 per 3. Dapatlah 420. Karena ini masih pangkat 2, makanya untuk mendapatkan Q adalah akar dari 420. Akar dari 420 adalah 20,49. Tapi di sini plus minus 20,49. Artinya apa? Artinya itu Q-nya ini ada 2. Q-nya ini ada minus 20,49 sama plus 20,49. Mungkin kalau kalian gagal logika yang ini, kalian bisa pakai rumus ABC yang min B plus minus itu loh. Nah, min B plus minus gitu lah. Pokoknya nanti kalian dapat hasilnya plus minus 20,49. Tapi ini cara yang lebih gampangnya. Jadi kalian tinggal diakarin nanti dapat hasilnya plus minus 20,49. Tapi kalau misal kalian pakai rumus ABC ya, kalau kalian pakai rumus ABC nanti dapat juga hasilnya sama. Cuman caranya doang yang beda. Habis itu sekarang kita masuk ke, kan kita udah dapat ya untuk sisi ketika PD-nya kita masukin 0. Didapat P-nya 0, Q-nya itu plus minus 20,49. Sekarang gimana kalau misalnya Q-nya kita nolin? Kalau misalnya Q-nya kita nolin di sini, berarti kan P-nya adalah sisa 140. Kayak gini. Nah, berarti kita udah dapat nih titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y, di mana mencari titik puncak. Titik puncak itu apa? Titik puncak itu adalah nih kayak gini. Jadi di puncak ini titiknya tuh berapa? Nanti kalian biar bisa lebih mudah gambarnya, kita mau mencari informasi untuk titik puncak.
Informasi untuk titik puncak itu ada dua. Yang pertama dari sumbu X sama yang kedua dari sumbu Y. Ini masing-masing untuk rumusnya kayak gini. Udah ada rumusnya. Min B plus 2 per 2A. Kalau untuk yang di sini, karena B-nya kita 0 ya, karena B-nya di sini nggak ada. Kan yang ada tadi cuma A sama C-nya doang. Jadinya di sini sama dengan 0. Nah, untuk Y-nya rumusnya ini. Minus B pangkat 2 min 4AC per 4A. Nah, untuk B-nya, tadi kan 0 ya. Jadi minus 0 pangkat 2 dikurang sama 4 dikali A-nya tadi min 1 per 3 dikali 140 per 4 kali minus 1 per 3. Nanti didapat hasilnya itu untuk yang pembilangnya minus 186,67, di bawahnya 4 kali minus 1 per 3 itu minus 4 per 3. Nah, minus bagi minus itu kan hasilnya positif. Nanti didapat 168,67 dibagi minus 4 per 3 itu hasilnya 140. Nah, sehingga kita dapat titik puncaknya itu adalah 0,140. 0,140 X, Y adalah 0,140. Nah, ini baru untuk yang garis demand-nya. Kan karena ini persamaan demand. Sekarang kita mau mencari yang persamaan supply atau penawaran. Nah, untuk yang penawaran juga sama. Jadi kita mencari A-nya. Untuk mencari A kan di sini 1 ya A-nya. Kenapa? Karena QS-nya ini di depannya dia nggak ada apa-apa angkanya. Makanya A-nya itu 1. Nah, A-nya itu 1. 1 itu adalah lebih besar dari 0. Sehingga artinya adalah A ini kurvanya terbuka ke atas. Coba kita lihat ya tadi informasi notes yang tadi aku kirim gambar. Nah, ketika A-nya itu lebih dari 1, dia akan terbuka ke atas nih. A-nya lebih dari 0, sorry. A-nya lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Kita lihat D-nya. D-nya itu diskriminannya. Nah, untuk mencari diskriminan, rumusnya masih sama. B kuadrat minus 4AC. Nah, B-nya kan masih sama, nggak ada ya B-nya. Karena di sini yang ada cuma A sama C doang. Nah, makanya B-nya kita nolin, 0 pangkat 2 minus 4 kali 1, A-nya 1, kali C-nya 32. Nah, didapat, jadi kan 0 pangkat 2 itu 0, 4 kali 1 kali 32, jangan lupa ini minus, makanya didapat hasilnya minus 128. Minus 128 berarti kan kurang dari 0 ya. Harusnya kurang dari 0. Bentar. Minus kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Ini sorry, bukan lebih dari 0, tapi kurang dari 0. Nah, artinya adalah tidak memotong sumbu X. Nah, sesuai ya sama yang ada di gambar ini, di notes. Nih, ketika A-nya itu lebih besar dari 1, lebih besar dari 0, 1 ini yang tadi kita lebih besar dari 0 tuh di sini posisinya, dan D-nya kurang dari 0. Makanya nanti untuk yang supply kita, garis supply kita nih, di sini, kalau kalian lihat, ini kan garis demand kita tadi ya. Dia memotong sumbu X di 2 titik nih yang X-nya. 20,49, 20,49. Tapi sebagai gambaran nih untuk yang S-nya, karena dia diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya itu lebih besar daripada 0, makanya dia kayak gini nanti gambarnya, dia nggak akan memotong sumbu X ya, dan dia akan membuka ke atas kurvanya kayak gini. Nah, persis nih kayak yang di sini. Jadi dia akan membuka ke atas dan dia nggak memotong sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang horizontal nih.
Jadi dia ada di tengah-tengah, tapi dia memotong sumbu Y gitu. Nah ini untuk gambaran, nanti aku jelasin di belakang untuk yang hasil dari kurvanya. Nah sekarang kita lanjut ke yang tadi ya, masih yang di supply, persamaan supply. Tadi kan udah dapat diskriminan sama udah dapat A-nya. Karena ini nggak memotong sumbu X, makanya kan kalau yang tadi kan kita nyari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y. Nah, karena yang di supply ini dia nggak memotong sumbu X, dia cuma memotong sumbu Y, jadi kita langsung aja mencari titik puncaknya ya. Sekarang kita langsung mencari titik puncak. Untuk titik puncak sama, rumusnya masih sama. X-nya, untuk sisi X-nya itu min B per 2A sama dengan 0. Untuk yang Y-nya itu sama, minus dalam kurung B kuadrat minus 4AC per 4A. Untuk yang X-nya masih sama 0 karena dia nggak ada B. Kalau untuk yang Y-nya itu kita bisa operasikan itu kayak gini. Ya, untuk B-nya masih 0, minus 4, A-nya itu 1, karena persamaan kita 32 tambah 1 QS kuadrat, makanya Q-nya itu 1, A-nya 1, dikali C-nya itu 32, per 4 kali A-nya itu 1. Nah, didapat nanti penyebutnya itu 128, karena 4 kali 1 kali 32 itu kan minus 128. Nah, di sini minus sama minus jadinya plus. Untuk 4 kali 1, 4. 128 dibagi 4 itu hasilnya 32. Nah, makanya untuk titik puncaknya X, Y adalah 0,32. Ya, habis itu udah dapat titik puncaknya. Sekarang kita mencari titik potong sumbu Y opsional. Bisa dilihat, jadi kalau misalnya tadi kan kita nggak ada titik potong sumbu X kan, tadi karena diskriminannya itu kurang dari 0. Tapi kan kita masih ada titik potong sumbu Y, bisa dicari atau bisa nggak dicari karena kita bisa lihat dari titik puncak. Gitu. Nah, sekarang kita nyari aja untuk titik potong sumbu Y-nya itu dari persamaan yang persamaan yang tadi di awal, 32 tambah QS pangkat 2. Gimana cara nyari titik potong sumbu Y? Nah, jangan lupa kalau misalnya Q itu mewakili sumbu X, P itu mewakili sumbu Y. Maksudnya ini, jadi kalau misalnya kita mau mencari titik potong sumbu Y, makanya Q-nya itu 0. Ya, jadi kita nolin Q-nya. Kalau kita nolin Q-nya, berarti Y-nya itu berapa? Y-nya adalah 32. Nah, 32 ini adalah yang mewakili sumbu Y. Karena P ya, P ini mewakili sumbu Y, dan Q ini mewakili sumbu X. Nah, sehingga untuk titik potong sumbu Y-nya itu yang diwakili oleh P adalah di titik 32. Gitu. Nah, ini untuk yang opsional ya. Sebenarnya kita bisa nyari 32 ini dari titik puncak ini kan. Sama-sama 32 kan. Jadi nggak perlu dicari sebenarnya, nanti bisa digambar sendiri dari yang pencarian titik puncak. Nah, ini untuk yang informasinya aku taruh di bawah dulu. Ini hanya untuk kalian melihat untuk menentukan kurvanya ini dia terbuka ke atas apa terbuka ke bawah. Tadi kan udah ada aku kasih ini ya, not di samping sini. Sekarang kita langsung aja ke ini. Kalian lihat ini kan ada 2 garis ya. Ada 2 garis, ini garis yang ini yang kurvanya terbuka ke bawah sama kurvanya yang terbuka kedua. Nah, ini tuh berasal dari mana? Berasal dari 2 garis yang tadi kita cari informasinya. Informasi yang tadi kita cari kan ada dari persamaan demand sama persamaan supply kan. Nah, untuk yang persamaan demand inilah yang melengkung ke bawah. Persamaan supply ini yang melengkungnya ke atas nih, terbuka ke atas. Nah, coba kita bahas dulu yang melengkung ke bawah ya. Untuk yang melengkung ke bawah ini yang persamaan demand, yang ini di warna hijau nih, yang informasinya warna hijau.
Kenapa dia bisa kayak gitu gambarnya? Ya, kita udah ada informasi-informasi ini. Untuk yang informasi mencari A, kurva terbuka ke bawah. Nah, kayak gini. Terus untuk yang mencari diskriminan, dia dihasilkan D-nya itu lebih besar daripada 0, makanya memotong sumbu X di 2 titik. Maksudnya memotong sumbu X di 2 titik itu adalah, ini kan sumbu X ini kan punyanya Q ya. Jadi kalau misalnya ini sumbu X-nya itu punya Q, yang P-nya itu adalah Y. Makanya tadi aku bilang nih, kalau Q itu mewakili sumbu X dan P itu mewakili sumbu Y. Nah, di sini kan dibilang memotong sumbu X di 2 titik. Makanya tadi yang tadi kita mencari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y, di sini kan ada plus minus 20,49. Itu karena memotong di 2 titik. Yang pertama di titik yang minus, yang kedua di titik yang positif. Jadi maksudnya plus minus 20,49 itu adalah Q1-nya adalah Q1-nya adalah minus 20,49 dan Q2-nya adalah 20,49. Jadi maksudnya plus minus tuh ya kayak gitu. Jadi ada yang Q1-nya minus 20,49 dan Q2-nya adalah 20,49. Nah, jadi tadi aku bilang juga, kalian kalau mau cari ini pakai rumus ABC, nanti didapat nih hasilnya sama plus minus 20,49. Jadi menurut kalian yang paling gampang aja caranya kayak gimana untuk didapatkan nanti Q1 Q2-nya plus minus 20,49. Nah, 20,49 ini adalah untuk titik potong sumbu X ya. Untuk titik potong sumbu X-nya. Nih, di 20,49. Dan untuk yang tadi di sini, QD sama dengan 0, kita mencari Q-nya 0, terus didapat P-nya adalah 140, kan di sini aku bilang P itu mewakili sumbu Y. Makanya 140 ini mentoknya adalah di titik potong sumbu Y nih, di sini. Jadi 0,140 gitu ya. Kalau yang di sini yang PD-nya 20,9 adalah 0, min 249 sama 0,249 gitu. Nah, untuk titik puncak, sebenarnya informasi titik puncak ini untuk kita tahu dia di ujungnya di mana. Kan ini titik puncak ini 0,140 ya. Jadinya 0 ini kan mewakili X, 140 itu mewakili Y-nya atau P-nya. Nah, berarti untuk titik puncaknya adalah di pas di sini 140. Nah, makanya pas kalian bikin garis, tinggal kalian tarik garisnya. Tadi kan kalian udah tahu informasi ini sama informasi titik puncak. Dan kalian udah tahu kurvanya itu membuka ke bawah. Makanya kalian gitu untuk dapat garis yang demand. Nah, itu fungsinya untuk kalian tahu melengkung ke bawah atau ke atas, terus untuk mencari titik puncaknya biar kalian tahu ujungnya banget itu di mana di 140 ya. Sama untuk yang titik potong yang ini kanan kirinya di mana. Nah, itu untuk informasi-informasi yang garis demand. Nah, untuk garis supply itu yang ini, yang ke atas. Kita lihat informasi supply itu P sama dengan 32 tambah QS kuadrat. Nah, ini adalah untuk mencari garis supply. Nah, garis supply tadi kan kita mencari A. Mencari A didapat A-nya itu 1. Sehingga didapat kurvanya terbuka ke atas. Terbuka ke atas maksudnya kayak mangkok ya. Kayak mangkok, terus mencari diskriminan. Di sini dibilang tidak memotong sumbu X. Bener dong, berarti nggak memotong sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang ini, yang horizontal. Yang Q. Jadi dia sama sekali nggak memotong sumbu X. Kalau yang tadi kan memotong dua sumbu X kan. Kalau ini dia sama sekali nggak memotong sumbu X, tapi memotong sumbu Y yang garis ini. Nah, sekarang kita mau mencari titik puncaknya. Titik puncaknya tadi kan udah didapat 0,32. 0 ini mewakili X, 32 ini mewakili Y. Nah, berarti 0,32. 32-nya Y, berarti di sini. Puncaknya di sini berarti 32.
Nah, tapi kan dia puncaknya ini bukan puncak yang kayak tadi. Puncaknya ini puncak yang terbukanya ke atas. Jadi puncaknya kebalik lah istilahnya gitu. Nah, ini jadi kalian bisa titik-titikin dulu nih puncaknya di sini. Ya. Terus abis itu untuk titik potong sumbu Y-nya ya sama aja kayak puncak kan, karena dia cuman memotong yang sumbu Y. Nah, tinggal kalian bikin deh itu garisnya kayak gitu. Tinggal bikin garisnya sesuai sama firasat kalian aja lah. Kayak gitu. Pokoknya yang pentingnya kalian harus jelas nih ini titiknya di titik berapa, 32, kasih angka, kayak gitu. Nah, untuk yang keseimbangan pasar, tadi kan kita di A juga udah dapat ya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu didapat QA-nya itu 9, PE-nya itu 113. Nah, untuk keseimbangan pasarnya kalian QE berarti kan Q mewakili X, P itu mewakili Y. Berarti X, Y adalah 9,113. Makanya di sini 9 mewakili Q, 9 di kanan karena dia plus, 113 di atas. Nah, makanya kalau keseimbangan pasar ini adalah titik pertemuannya antara supply dan demand. Makanya dia di titik-titik sini nih. Ya, ini kan pertemuan antara supply dan demand. Garis supply, ya, garis demand. Nah, ini titik pertemuannya adalah keseimbangan pasarnya. Makanya kalian titik-titik-titik baru didapatlah keseimbangan pasar, ininya 9, ininya 13. Nah, makanya di sini dibilang keseimbangan pasar gitu. Nah, untuk yang perpotongan ini adalah atasnya SK atau surplus. SK itu apa ya? Entar dulu. SK itu adalah surplus konsumen ya, surplus konsumen, dan bawahnya adalah surplus produsen. Nah, untuk yang nominalnya nanti kan kita cari di poin C. Nah, untuk gambarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat udah dapat grafiknya kayak gini, nah tinggal dibagi dua, yang atas itu surplus konsumen, yang bawah itu surplus produsen. Nah, itu untuk grafiknya. Sekarang kita terakhir nih, poin terakhir sebelum penutupan. Sekarang kita mau masuk besarnya surplus konsumen dan besarnya surplus produsen. Nah, ini baru yang pakai integral ya. Untuk rumus yang surplus konsumen kan kayak gini. Surplus konsumen itu integral batasnya QE 0, terus nanti di sini rumusnya adalah FQ DQ dikurang sama QE kali PE. Ini kalau surplus konsumen itu kita pakai persamaan demand ya, kita pakai untuk surplus produsen kita pakai persamaan supply. Nih ya. Kita pakai persamaan supply atau persamaan punya, kalau supply itu kan berhubungan sama produsen. Sekarang kita bahas yang surplus konsumen dulu. Untuk yang surplus konsumen berarti untuk rumusnya kan QA-nya tadi didapat 9 ya. Untuk 0 kita tetap nolin. Nah, ini masukin persamaan demand-nya 140 dikurang 1/3 Q kuadrat dikurang QE kali PE adalah 9 kali 113. Tadi kan persamaan pasarnya dapat tuh 9 sama 113. Nah, habis itu kita perlu integralin. Ini kan masih persamaannya demand yang normal ya. Karena kan di sini kita mencari integral dengan batas 0 sampai 9. Nah, makanya untuk yang integralnya, kalau kalian udah belajar di kelas, mungkin untuk mencari integral itu kalau misalnya 140 nih, misalnya 140 diintegralin, ya kalian tinggal tambahin Q gampang. Tapi kalau misalnya yang kayak gini nih, minus 1/3 Q kuadrat, gimana cara integralinnya? Caranya itu, ya semoga kalian paham ya, minus 1/3 dibagi sama 3. Dibagi sama 3, kenapa? Karena ini kan tadi di atas 2 ya. Di atas 2, habis itu yang depan ini
Yang minus 1/3 dibagi sama 2 ditambah 1. Jadi minus 1/3 dibagi sama 3. Gimana kalau misalnya yang ini nih, misalnya ya, coba kalian lihat di soal nomor 4. Soal nomor 4 yang MC-nya ini minus 150Q. Gimana kalau minus 150Q diintegralin? Minus 150Q diintegralin berarti minus 150 dibagi sama 2. Kenapa dibagi sama 2? Karena Q-nya itu Q pangkat 1. Q pangkat 1 itu 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti min 150 dibagi 2 pangkat Q, min 150 dibagi 2 Q pangkat 2. Jadinya nanti hasilnya adalah minus 75 Q pangkat 2. Karena 150 dibagi 2, 2-nya itu dari 1, pangkat 1 tadi ditambah 1. Nah, kalau ini kan tadinya ini dia Q-nya pangkat 2. Jadinya ditambah 1 adalah 3. Makanya minus 1/3 dibagi 3 hasilnya minus 1/9. Atasnya Q-nya tadi yang tadinya 2 ditambahin 1 jadi 3. Bedanya kalau turunan kan pangkatnya tadinya makin gede jadi makin kecil. Kalau yang integral pangkatnya tadinya kecil jadi makin gede bertambah 1. Bedanya gitu. Semoga kalian paham ya untuk yang cara untuk mencari integral. Kalau misalnya paham boleh tanya aku nanti setelah selesai nih. Udah. Nah, didapat nih untuk yang integralnya kayak gini. Cukup sampai sini sih sebenarnya integralnya. Cuman ya harus paham juga. Habis itu dikurang sama 9 kali 113 itu 1017. Nah, udah. Nah, ini kan ada batas ya, 0 sampai 9. Nah, makanya untuk mencari SK-nya ini, nanti pakai yang 9 dulu, 140, Q-nya dimasukin 9, minus 1/9, Q-nya diganti 9, pangkat 3. Jadi maksudnya batasnya 0 sampai 9 itu apa? Jadi kita masukin ininya yang 9, dikurang sama yang kita masukin Q-nya itu 0. Kalau kita masukin Q-nya itu 0 kan otomatis 0 kan hasilnya. Dikurang sama 1017. Gitu. Jadi batas itu maksudnya gitu. Jadi kita masukin angkanya 9, dikurang sama kita masukin kalau angkanya 0. Tapi kan kalaupun kita masukin Q-nya itu 0, dia tetap 0 kan. Makanya aku di sini bikin 0, nggak aku masukin panjang lebar. Jadi dapat SK-nya untuk hasil operasi yang Q-nya dimasukin 9 itu 1179 dikurang 1017 didapat nanti SK-nya adalah 162. Dan untuk surplus produsen caranya sama, cuman bedanya dia dibalik ya. QE kali PE-nya itu di depan, bukan di belakang. Dan ininya adalah pakai persamaan supply, bukan persamaan demand. Nah, jadi untuk QE kali PE-nya sama 9 kali 113. Persamaan supply-nya itu 32 tambah Q kuadrat. Nah, ini masih yang persamaan supply ya, belum diintegralin. Terus untuk yang 9 kali 113 itu 1017. Diintegralin 32, diintegralin tinggal tambahin Q tambah 1. Nah, ini kan satunya di depan kan, jadi 1 Q kuadrat. Makanya 1/3. Kenapa? 3-nya itu dari 2 tambah 1. Jadi 1/3 Q pangkat 2. Nah, karena ini tadinya 2, karena diintegralin jadinya nambah 1. Gitu. Itu untuk cara integral. Nah, udah nih. Sekarang kita mau ini 1017 tetap dikurang sama. Jadi ini untuk yang 1017 ini terpisah sendiri ya. Untuk yang kanan ini integral baru. 1017 dikurang, kan ini batasnya QE sama 0 kan. QE kan tadi kita dapat 9, makanya batasnya 9 sampai di 0. Nah, yang 9 ini kita masukin Q-nya 9, tambah 1/3 Q-nya 9, dikurang sama 0. Kenapa 0? Karena batasnya tadi yang di bawah itu 0. Kalaupun kita masukin Q 32Q, 32 kali 0 misalnya, kan tetap hasilnya 0. Makanya aku langsung nolin aja, biar nggak usah capek-capek. Terus didapat nanti hasilnya itu 1017 dikurang sama hasil dari ini nih 32 kali 9 tambah 1/3 kali 9 pangkat 3 hasilnya 531. Nanti didapat SP-nya adalah 486 gitu. Itu untuk yang poin C. Untuk yang surplus konsumen sama produsen, kalau di sini sih sebenarnya nggak ada untuk di grafiknya nggak ada ngaruhnya, paling cuman kalau yang atas tuh surplus konsumen, bawahnya surplus produsen.